Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 889 sampai dengan 891. Ya Yesus, Engkau telah membuat aku mengenal dan memahami di mana letak kebesaran jiwa. Bukan pada perbuatan yang besar, melainkan pada kasih yang besar. Hanya kasih yang sungguh memiliki arti, dan kasihlah yang membuat semua perbuatan kita menjadi besar. Meskipun perbuatan kita kecil dan serba biasa, tetapi karena kasih, semua itu menjadi besar dan hebat di hadapan Allah. Kasih adalah suatu misteri. Ia mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi hal-hal yang indah dan menyenangkan Allah. Kasih Allah membuat jiwa menjadi bebas. Kasih itu ibarat seorang ratu. Ia tidak mengenal paksaan seperti budak. Ia memulai segala sesuatu dengan kebebasan jiwa yang besar. Sebab kasih yang tinggal di dalam dirinya mendorong dia untuk bertindak. Segala sesuatu yang ada di sekelilingnya membuat dia tahu bahwa hanya Allah sendirilah yang layak ia kasihi. Jiwa yang mengasihi Allah dan tenggelam di dalam dia menghadapi tugas-tugasnya dengan keterbukaan yang sama seperti ia menghampiri komuni kudus dan melaksanakan tugas-tugas yang paling sederhana dengan perhatian yang besar di bawah tatapan Allah yang penuh kasih. Ia tidak terganggu kalau sesudah beberapa waktu sesuatu kurang berhasil. Ia tetap tenang sebab pada saat bekerja ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Kalau kebetulan terjadi bahwa kehadiran Allah yang hidup, yang ia nikmati hampir sepanjang waktu, meninggalkan dia, ia berusaha untuk terus hidup dalam iman. Jiwanya memahami bahwa ada masa-masa istirahat dan masa-masa pertempuran. Berkat kehendaknya, ia selalu tinggal bersama Allah. Jiwanya laksana seorang kesatria yang sangat terlatih untuk bertempur. Dari jauh ia melihat di mana musuh bersembunyi dan siap menggempur. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Allah adalah kekuatannya. 21 Januari 1937. Hari ini sejak pagi-pagi buta, aku telah menyatukan diri secara mengagumkan dengan Tuhan. Pada petang hari, pastor rumah sakit mengunjungi aku. Sesudah kami berbicara sejenak, aku merasa rohku mulai membenamkan diri dalam Allah. Dan aku mulai kehilangan semua daya indraku terhadap apa yang terjadi di sekelilingku. Dengan sungguh-sungguh, aku mohon kepada Yesus, berilah aku kemampuan untuk berbicara. Dan Tuhan memberiku kemampuan untuk berbicara bebas dengan Dia. Tetapi ada suatu saat di mana aku tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh imam. Aku mendengar suaranya, tetapi tidak mungkin bagiku untuk memahami dia. Dan aku minta maaf karena tidak memahami dia meskipun aku dapat mendengar suaranya. Pada saat seperti itu, aku menerima rahmat persekutuan dengan Allah, tetapi tidak sempurna. Sebab secara lahiriah, indera bertindak secara tidak sempurna. Pada saat itu,
tidak terjadi pembenaman total dalam Allah. Sebaliknya, ketika indera tidak berfungsi dan ketika orang tidak melihat atau tidak mendengar sesuatu secara lahiriah, pada saat itu seluruh jiwa sepenuhnya terserap di dalam Allah. Ketika rahmat seperti itu terjadi atas diriku, aku ingin sendirian, dan aku minta kepada Yesus untuk melindungi aku agar tidak dilihat oleh ciptaan. Aku sungguh sangat malu di hadapan imam itu, tetapi aku sungguh diyakinkan sebab dalam pengakuan dosa ini ia mengenal jiwaku meskipun hanya sedikit. Yesus, Engkau andalanku.